Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semuanya? Kelas 4. Semoga kalian selalu sehat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali belajar bersama Buning pelajaran matematika tentang FPB. Apa itu FPB? FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Bagaimana cara menentukan faktor persekutuan terbesar? Itu kita bisa melalui beberapa cara, ya. Yang pertama, itu dengan cara faktor persekutuan. Dengan faktor persekutuan. Contohnya, tentukan FPB dari bilangan 25 dan 45. Nah, yang pertama, seperti kalian pelajari kemarin, kita dengan cara persekutuan, faktor persekutuan, kita cari 25 sama dengan berapa? 1 kali berapa? 25 ya. Kemudian setelah itu, bisa berapa lagi yang bisa dikalikan dengan hasilnya 25? Setelah 1, 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 4 nggak bisa. Nah, berarti 5. 5 kalikan berapa yang hasilnya 25? 5 kalikan 5 ya. Jadi faktor persekutuan dari 25 adalah 1, 5 dan 25 ya. Kemudian setelah itu kita mencari faktor persekutuan dari bilangan 45. Seperti tadi, bilangan 1 diawali dari 1. 1 kali berapa yang hasilnya 45 dikalikan 45. Setelah itu kita coba dengan bilangan dikalikan 2. Bisa tidak? 2 tidak bisa ya, maka kita lewatin sehingga langsung ke bilangan 3. Nah, 3 kali berapa yang hasilnya 45? Yaitu 3 kalikan 15. Setelah itu, setelah 3, coba kalikan 4. Ternyata tidak bisa. Nah, maka 4 kita lewati. Kita langsung ke 5. Bilangan 5 ya. 5 kali berapa yang hasilnya 45? Yaitu kalikan 9. Setelah itu udah ketemu ya. Jadi faktor persekutuan dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Sudah ya, sudah ketemu semuanya kan? Yang 25 sudah, 15, 25, 45 sudah. Setelah itu kamu mencari yang sama. Kamu lihat dari faktor 25 dan 45 yang sama yang mana? 1 sama ya. Kemudian berapa lagi? 5 sama. Setelah itu ada lagi? Tidak ada ya. Nah, setelah itu faktor persekutuan dari 25 dan 45 adalah 1 dan 5. Setelah itu selain dari 1, nah, atau yang sama dan yang paling besar. Berapa? Kamu lihat. Nah, berarti berapa? Yang sama dan yang paling besar 5. Ya tidak ya. Nah, berarti ketemu ya. Jadi FPB nya adalah 5. Paham? Selanjutnya kita dengan cara yang lain ya, agar kamu lebih paham lagi. Coba kita cari dengan cara faktorisasi prima. Kemarin kalian sudah belajar juga menentukan FPB dengan cara faktorisasi prima. Yang pertama, kita cari faktorisasi prima dari 25. 25 bilangan berapa yang bisa membagi 25? Yaitu 5. Soalnya 2 nggak bisa, 3 nggak bisa, 4 nggak bisa. Nah, yang bisa 5. 5 bagi 25 bagi 5 berapa? 5. Ya kan? Itu masih bisa lagi tidak? Udah selesai ya. Nah, kemudian setelah itu
kita mencari faktor dari 45. Coba bilangan 45 dibagi 2 tidak bisa, maka kita lewati sehingga dengan langsung dibagi dengan 3. 45 bagi 3 bisa berapa? 15. Setelah itu 15 dibagi berapa lagi? Nah, kalau 3 masih bisa ya, kita bagi 3 lagi. 15 bagi 3 hasilnya 5. Setelah itu selesai. Perlu kalian ingat dalam menentukan faktor dengan pohon faktor ini, kamu menggunakan bilangan dari yang terkecil ya, ingat itu. Setelah itu kalian lihat ya, jadi faktor prima dari 25 tadi berapa saja? 5 kalikan 5 ya, atau 5 pangkat 2. Nah, ya, ini faktorisasi prima. Ingat, di sini harus menggunakan perkalian ya, Nak. 5 kali 5 atau 5 pangkat 2. Tidak boleh 5,5 itu enggak. Kemudian, faktor prima dari 45 berapa saja? 3, 5. Nah, ya. 3, 5 itu merupakan faktor dari 45. Paham ya? Nah, setelah itu atau ini ya, setelah itu dalam FPB yang menggunakan pohon faktor ini kamu harus ingat dicari yang sama ya, atau yang kembar dari 2 faktor prima tadi. Kemudian yang mempunyai pangkat terkecil. Ingat itu. Dalam mencari FPB dengan menggunakan ini pohon faktor, itu kamu harus mencari pangkat faktor prima yang sama yang mempunyai pangkat terkecil. Itu. Yang sama, harus sama. Kalau tidak sama tidak boleh dimasukkan ya. Berarti kita lihat di sini 5 kali 5 atau 5 pangkat 2 ya, yang dari 25. Yang satunya dari 45 adalah 3 kali 3 kali 5 atau 3 pangkat 2 kali 5. Nah, dari faktor ini yang sama yang mana? 5 ya. 5 sama, ini sama. Nah, yang ini punya pangkat 2, yang ini pangkat 1. Kemudian 3 sama tidak ada. Berarti 3 enggak usah, kita abaikan saja. Nah, setelah itu baru ingat tadi yang sama dan yang mempunyai pangkat paling kecil itu yang diambil buat FPB. Berarti yang mana? Yang kecilnya 5 pangkat 1. Nah, jadi FPB-nya ketemu 5. Paham ya? Nah, kemudian itu cara kedua. Masih ada cara satu lagi dengan cara tabel. Ini lebih mudah lagi, praktis dan cepat. Ya, bisa kamu lihat faktor dari 25 dan 45 ya. Kita cari 25 bilangan berapa yang bisa membagi 25, bisa membagi 45. 2 tidak bisa. 3 45 bisa tapi 25 tidak bisa, maka tidak bisa. 4 tidak bisa. Nah, berarti kecuali yang kali 5 bisa ya, angka 5 ya. Jadi yang bisa membagi hanya 5. Jadi 25 bagi 5 berapa? 5. 45 dibagi 5 berapa? 9. Setelah itu bilangan berapa yang bisa membagi 5 dan 9? Tidak ada ya. Jadi sudah selesai sampai sini. Nah, dari tabel ini mana yang FPB-nya? Kalian lihat. FBB-nya itu adalah yang ada di sebelah sini nih. Nah, ini FPB-nya ya. Jadi FPB-nya ketemu 5. Paham? Untuk lebih paham lagi, Bunda akan ngasih contoh sekali lagi.
ya. Tentukan FPB dari 36 dan 48. Kita awali dari cara pertama. 36. Kita dengan cara faktor persekutuan. 1 kalikan 36, 2 kalikan 18, 3 kalikan 12, 4 kalikan 9, ya. Itu faktor persekutuan dari 36. Jadi 1, 2, 3, 4, 9, 12, 18, dan 36. Kemudian yang 48 kita cari bilangan berapa saja. Dari A1 kalikan 48, 2 kalikan 24, 3 kalikan 16, 4 kalikan 12, 6 kalikan 8. Setelah itu ketemu faktor persekutuannya adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 16, 24, dan 48. Paham ya? Setelah itu seperti tadi, kita cari yang sama tetapi yang paling besar. Nah, yang mana? 1 sama ya, 2 sama, 3 sama, 4 sama, 9 tidak ada, 12 ada tidak? Oh ada. 18 tidak ada, 36 tidak ada. Nah, dari yang sama ini, mana yang paling besar? 1, 2, 3, 4, 12. Yang paling besar adalah 12. Maka FPB-nya adalah 12. Bisa diterima ya. Ini jadi FPB-nya ini nih. Tuh, paham? Kemudian cara yang kedua dengan cara faktorisasi prima. Seperti ini ya, itu tadi pohon faktor. 36 dibagi berapa? Kita mulai dari bilangan prima. Dibagi 2. 36 bagi 2 sama dengan 18. 18 bagi 2 lagi sama dengan 9. 9 bagi berapa lagi? Bagi 2 nggak bisa, bagi 3. 9 bagi 3 sama dengan 3. Udah selesai ya. Jadi yang 48. 48 bagi 2 sama dengan 24. 24 bagi 2 sama dengan 12. 12 bagi 2 sama dengan 6. 6 bagi 2 sama dengan 3. Selesai ya. Kemudian faktornya 36 sama dengan 2 kali 2 kali 3 kali 3 atau 2 pangkat 2 kalikan 3 pangkat 2 ya. Yang 48 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 3. 2-nya ada berapa? 1, 2, 3, 4. Maka 2 pangkat 4. Maka 2 pangkat 4 kalikan berapa? 3. Ini dari sini ya. Nih. Ya, sudah kalian pelajari kemarin ya. Kemudian setelah itu, ingat tadi bahwa FPB adalah yang sama dan yang mempunyai pangkat paling kecil. Kamu lihat di sini yang sama yang mana? 2 sama tidak? Sama ya. Nah, ini 2 sama. 3 sama tidak? Oh, sama. Nah, dari faktor ini kamu cari, setelah mencari yang sama, kemudian mencari pangkat yang paling kecil. Yang paling kecil berapa nih? Ini 2 pangkat 2, ini 2 pangkat 4. Berarti pilih yang mana? 2 pangkat 2. Ya kan? Berarti kita tulis di sini 2 pangkat 2. Setelah itu, 3-nya sama kan? Diambil yang pangkatnya paling kecil. Ini 3, ini 3 pangkat 2. Berarti yang diambil yang mana? Yang ini ya. Tulis 3. Berarti FPB-nya adalah 2 pangkat 2 kalikan 3. 2 pangkat 2 berapa? 4. Ya. Kemudian kalikan 3. 4 kalikan 3 sama dengan 12. Paham ya nak? Sama kan hasilnya 12. Dengan cara persekutuan, dengan cara pohon faktor juga 12. Dan satu lagi dengan cara tabel, lebih gampang lagi yang tadi kamu sudah pelajari juga. Ini tabelnya. 36
dan 48. Bilangan berapa yang bisa membagi 18 dan 24? Bilangan prima tentunya ya. Ini 2. 36 bagi 2 18. 48 bagi 2 24. Kemudian 18 bagi 2 9. 12 bagi 2 sama dengan 24 bagi 2 sama dengan 12. Kemudian selanjutnya 9 bagi 3 sama dengan 3. 12 bagi 3 sama dengan 4. Sudah habis ya. Setelah itu kamu lihat FPB nya sebelah sini. Ya, ini yang buat FPB berapa? 2 kali 2 kali 3. 2 pangkat 2 kalikan 3. 4 kalikan 3 sama dengan 12. Sama kan? Bagaimana Anda semuanya? Insya Allah paham ya. Semoga manfaat. Itu sedikit penjelasan dari Bu Ning. Bu Ning akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.